iPhone 7 Plus buat tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahiku ya. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang pembahasan iPhone 7 Plus buat tahun 2023 ya. Masih pantas nggak sih kalau HP iPhone 7 Plus ini HP yang keluarannya pada tahun 2016 ya, tepatnya di bulan September. Masih layak nggak sih kalau misalkan kita pakai HP tahun 2016 buat di tahun 2023 ya. Untuk pertama saya akan bahas sedikit ya dari spesifikasinya, mulai dari layarnya dulu ya. Untuk layarnya dulu ini memiliki lebar 5,5 inch dengan panel Retina IPS 625 nits. Jadi untuk layarnya sendiri lumayan nyaman ya. Dan untuk kerapatan warnanya di 401 ppi. Untuk touchscreen-nya seperti di iPhone 7 ya. Ini menggunakan 3D touch display ion strength glass untuk perlindungannya, dan kalau menurut saya dari segi layar ini masih lumayan nyaman ya. Kebetulan ini saya mendapatkan iPhone 7 Plus yang kondisi layarnya masih original ya, jadi masih lumayan enak. Dan ini nggak tahu kenapa ada angkat touch. Oke ya. Kemudian untuk fingerprintnya sendiri berada di sini ya, di bawah ya. Ini fingerprintnya. Untuk bodinya seperti ini ya. Untuk bodinya sendiri, bodi belakangnya. Untuk kameranya sendiri ini dual kamera ya. Dual kamera 12 megapiksel dan ada sensor OIS nya juga ya. Dan untuk kameranya depan sendiri ini memiliki resolusi 7 megapiksel ya. Jadi kalau untuk buat foto-foto saya kira hasilnya masih lumayan oke lah, masih lumayan oke untuk foto-foto ya. Untuk buat foto-foto masih enak. Hasil kamera belakangnya terbilang cukup bagus ya, masih bisa bersaing buat HP-HP di tahun sekarang ya. HP-HP entry level tahun sekarang masih bisa lah untuk iPhone 7 Plus ini ya. Untuk CPU nya sendiri menggunakan chipset Apple A10 Fusion ya, dan dengan 16 nanometer ya. Dan untuk RAM-nya sendiri itu di 3 GB ya. Jadi iPhone 7 Plus ini memiliki kapasitas RAM 3 GB. Untuk varian internalnya ada yang 32 GB, ada yang 128 GB, dan ada yang 256 GB ya. Saya tipe storage-nya NVMe, untuk Apple memang NVMe ya. Jadi nggak ada seri yang 64 GB seperti iPhone 7 ya. Hampir sama persis. Bedanya dengan iPhone 7, untuk iPhone 7 RAM-nya 2 GB, kalau misalkan 7 Plus ini RAM-nya 3 GB ya. Jadi lebih lega lagi ya. RAM di iPhone itu memang sangat berbeda di Android ya. Untuk multitasking pasternya masih aman-aman aja ya. Untuk multitasking, untuk kamera depannya juga standar lah. Kalau untuk kamera depannya, untuk bodinya sendiri seperti ini bentuknya ya. Seperti ini, di sini ada volume, ini tombol silent, ini di sini tombol power, dan ini saya dapat agak kondisi lecet-lecet ya. Saya dapat di harga 2.300.000-an ya. Jadi kalau ada yang minat 2.400.000 saya lepas lah. Hehe. Jadi ini di internal 128 GB, harganya kisaran 2 juta lebih sedikit ya. Lebih mending HP ini kalau menurut saya daripada mungkin HP-HP yang keluaran sekarang ya. Kalau misalkan buat game masih enak ini. PUBG ngangkat, Genshin Impact juga ngangkat ya. Untuk testingnya nanti saya buatkan video tersendiri ya. Untuk kekurangannya dari iPhone 7 Plus ini,
suhunya ya. Di suhunya kalau misalkan buat gaming ini lumayan masih panas ya, masih panas karena 16 nanometer. Dan kadang ada beberapa kasus yang mengalami kerusakan di mic-nya. Untuk iPhone 7 Plus itu emang lumayan banyak ada kasus di kerusakan mic, ada yang karena update software atau mungkin ada yang lainnya. Yang jelas ada beberapa kasus yang lumayan banyak itu di mic-nya. Itu untuk iPhone 7 Plus ya. Kalau dari segi kapasitas kecepatannya, performanya ini masih enak-enak aja ya. Digunain di tahun 2023 masih enak-enak aja. Untuk kekurangan yang lainnya iOS-nya ya. Jadi iOS-nya ini mentok di iOS 15.7.3 ya, karena sekarang ada update yang terbaru yang titik 3. Ini bentar lagi saya coba akan update bagaimana performanya di titik 3 ya. Untuk iOS 15.7.3 itu memang baru ada update-nya di tahun 2023 bulan Januari tanggal 23 ya. Jadi kita coba performanya ya. Dan maksimal iOS-nya itu segitu, nggak bisa update sampai iOS 16. Itu kekurangannya di iPhone 7 Plus ya. Untuk dari segi layar lumayan nyaman, masih lumayan lebar ya, walaupun bentuknya masih ada tombolnya, nggak kayak HP-HP sekarang ya yang sudah full screen nggak ada tombolnya di depan, tapi masih lumayan enak untuk segi layarnya ya. Jadi kesimpulannya untuk iPhone 7 Plus buat tahun 2023 ya masih nyaman-nyaman aja ya dipakai ya. Kalau buat gaming nggak nyamannya di panasnya ya. Untuk baterainya sendiri kapasitasnya 2900 mAh, jadi masih tergolong masih lumayan nyaman lah daripada iPhone yang kecil. Kalau iPhone yang kecil itu mAh-nya hanya 1700-an ya. Kalau ini 2900 jadi lumayan lega. Kalau misalkan yang masih ori masih nyaman pastinya dipakai. Dan kalau misalkan HP iPhone 7 Plus kondisinya second, itu baterai health-nya ya, kesehatan baterainya itu nggak mungkin 100% ya. Itu nggak mungkin 100% ya. Nah ini kalau 100% itu tandanya udah pasti udah ganti ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.